Pendidikan merupakan transformasi nilai dari pendidik kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan juga sebagai upaya membangun, membina, dan mengembangkan kualitas manusia yang dilakukan secara struktur dan terprogram, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai proses belajar harus dimulai sejak dini. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa usia kanak-kanak yang sering disebut usia dini merupakan usia yang paling mudah untuk menerima atau merespon sesuatu yang baik melalui ungkapan, ucapan, panca indera, dan bahkan pengalaman. Sehingga pada usia tersebut dianjurkan agar anak dilatih dengan ucapan-ucapan yang baik. Dengan memperkenalkan pendidikan agama sejak dini, berarti telah membuat pribadi yang kuat berlandaskan agama dalam hal mendidik anak, karena pada usia ini merupakan masa-masa terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar dapat terbentuk kepribadian anak yang islami. Selain itu, merupakan masa penentu keberhasilan anak di masa mendatang. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut harus mendukung fasilitas yang disediakan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Tujuannya agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga memahami agama Islam. Fungsi dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengembangan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan, dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan agama Islam yaitu untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran pendidikan agama di usia dini memerlukan keseriusan dan perhatian khusus untuk memiliki karakter yang unik. Pendidikan maupun orang tua harus jeli memperlihatkan aspek-aspek yang dimiliki oleh anak. Karakter bermain sambil belajar harus melekat pemberian contoh secara langsung. Penyediaan sarana untuk mempraktekkan materi yang diajarkan harus diselaraskan. Semoga pendidik dan orang tua berhasil mencetak generasi qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini pola pengajarnya. Jadi kita melihat dari
sikap anak-anak sehari-hari. Kalau memang dia lebih cenderung kita ajak dia istilahnya yang anak-anak di atas fitrah ini ke murattal ataupun ke tajwid, ya kita arahkan. Jadi kita silakan yang semakin anak itu teknik tadi dalam arti kata dia ini seperti qori ya, qori yang mengarah ke musabaqah tilawatul Quran. Sementara yang murattal ini kita pilih juga itu nanti kembali kepada anak-anak dan orang tua murid ataupun orang tua wali. Ketika dia lepas dari sini, ketika ingin masuk pesantren, berarti nanti orang tua akan berlanjut ke hafiz Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Hafiz gitu ya. Jadi kita mengupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kepada anak-anak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah kita harus melihat kemampuan anak-anak kita. Setelah kita ajarkan, kita lihat kemampuannya, dan setelah itu baru kita melihat kemampuan dia, berarti dia ini posisinya di mana ataupun kualitasnya, kemampuan anak-anak, baru bisa kita arahkan yang lebih lanjut. Ya untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya kalau untuk pendidikan di TPQ ini selama COVID ini tidak ada penurunan sama stabil ya. Karena kita melihat gini, anak-anak didik kita di sini, TPQ sini khususnya orang di sini, sementara gurunya pun orang kita di sini. Jadi kita untuk apa kita takut dengan COVID? Selagi kita memang istilahnya kita bersih, anak-anak juga kita ajak sholat, ya sementara ini kita ajak sholat di masjid. Jadi kemudian kita nggak pernah hilang dalam arti kata kita memang membersihkan diri sebelum wudhu, sebelum sholat. Jadi setelah itu kita sholat. Dan juga di segi pendidikan, menurut kami itu tidak ada masalah dengan gangguan COVID, tidak ada masalah. Insya Allah di sini tidak ada yang ada. Yang penting kita jaga diri, bersih, dan tetap yang namanya protokol kesehatan kadang-kadang digunakan, tergantung memang situasi dan kondisi. Kemudian ada metode khususnya dalam belajar ngajarnya. Kalau metode khusus ketika kita mengajarkan anak itu ada, tentunya ada. Baik di bidang teknik sendiri mengenai yang saya sebutkan tadi, qori dan murattal, ada juga teknik pembelajaran yang berbeda sedikit dengan di sekolah. Di sini juga ada guru bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kebetulan ini hari orang ini pun nggak hadir, mungkin entah sibuk atau keperluan lain sehingga dia hadir. Jadi kita tetap menggunakan teknik yang berbeda dalam arti kata supaya anak-anak ini tidak merasa jenuh dan membosankan. Jadi lain hari lain kita berikan. Mengundurkan diri, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.